Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki ruang hening 82 dengan judul Malaikat. Mari kita awali di dalam doa. Dengan penuh rasa syukur kami mengingat betapa luar biasanya kasih-Mu atas kami. Engkau menuntun kami seperti halnya domba yang Engkau tuntun menuju kepada padang rumput hijau, agar bagaimana kehidupan kami merasakan damai sejahtera. Dan salah satu tuntunan-Mu yang kami rasakan adalah firman-Mu yang setiap saat kami terima dan kami renungkan. Firman-Mu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu kami dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Pada saat ini kami akan menerima firman-Mu. Berkatilah kami agar dapat mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama menyimak Kejadian 19 ayat 1 hingga 3. Kejadian 19 ayat 1 hingga 3, demikianlah firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah malaikat itu? Atau apakah malaikat itu? Kita seringkali terjebak kepada gambaran sosok seseorang berjubah serba putih, kemudian memiliki sayap di punggungnya, dan kemudian di atas kepalanya ada lingkaran, kemudian malaikat itu bersinar. Gambaran ini adalah gambaran bangsa Eropa yang dulu mencoba melukiskan sosok malaikat sebagai sosok surgawi. Tapi benarkah demikian gambaran itu? Bisa ya, tapi bisa juga tidak seperti itu. Karena malaikat itu bukan makhluk yang bisa diraba dan juga tidak bisa dilihat seperti biasa. Dan di dalam kitab Kejadian tadi, Lot berjumpa dengan dua malaikat yang dijumpainya, dan malaikat itu digambarkan seperti orang biasa. Malaikat itu juga bisa mengantuk dan kemudian tertidur. Jadi tidak penting memperdebatkan sosok malaikat itu seperti apa. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana sosok malaikat itu adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan suatu pesan atau berita. Malaikat atau angel dari kata angelion, yang artinya adalah penyampai kabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pada zaman sekarang apakah masih ada malaikat? Malaikat adalah makhluk yang kekal, abadi. Ia ada di setiap zaman, termasuk pada
zaman ini, pada saat ini, siapapun sebenarnya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi malaikat. Siapapun yang menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan, sebenarnya Tuhan telah memakainya untuk melaksanakan tugas kemalaikatan. Selain menjadi penyampai pesan, malaikat juga bisa menjadi penghibur. Dan malaikat pun bisa mendampingi seseorang untuk menemukan jalan keluar di tengah permasalahan. Siapapun, termasuk kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk mendampingi. Demikianlah kita melihat kehidupan ini. Disitulah Allah berkarya dengan luar biasa. Kita tidak perlu mencari tahu sosok malaikat itu seperti apa. Malaikat itu bisa jadi ada di sekitar kita, bagian dari keluarga kita, bagian dari kehidupan bergereja kita. Malaikat itu mungkin juga ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang mendampingi kita ketika kesusahan. Dan kita pun juga ada kalanya dipakai Tuhan sebagai malaikat bagi orang lain. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tidak mudah kami memahami siapa itu malaikat, apa itu malaikat. Akan tetapi Engkau ajarkan untuk melihat tujuan malaikat itu adalah menyampaikan berita, menyampaikan pesan, menyampaikan kabar sukacita. Malaikat hadir untuk menghibur dan menguatkan. Dan kami yakin dan percaya siapapun itu bisa Engkau utus menjadi malaikat dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk merasakan betapa luar biasanya karya-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kasih-Mu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, berkatilah kami bersama-sama dengan keluarga kami di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, agar kami senantiasa Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, serta bagaimana kehidupan kami Engkau ajarkan untuk senantiasa bersyukur di hadirat-Mu. Demikian pula dengan kehidupan bergereja kami Tuhan, berkatilah persekutuan kami, berkatilah pelayanan kami. Kami pun mengingat kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Mampukan kami Tuhan untuk berbagi kasih. Mampukan Tuhan kami untuk saling menguatkan, dan mampukan Tuhan kami untuk saling menghargai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami serahkan ungkapan syukur kami, dan juga kami serahkan permohonan kami. Kami serahkan setiap harapan kami ke dalam rancangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu dan kasih-Mu. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.